Oke, tadi saya tidak merekam ketika saya naik. Ini saya berada di... Kita kerjainnya untuk kalian semua itu mempertaruhkan nyawa loh kayak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sedikit agak aneh nih, karena kegiatan saya adalah mengikuti teman saya, Bang Panji, untuk berkeliling Aceh. Untuk apa, Bang? Untuk visit ya, namanya visit tower. Visit tower. Kunjungan. Kita melakukan pengecekan rutin tiap bulan. Tapi nanti saya bakal coba naik di tower ini, mau lihat view-nya seperti apa. Oke ya, saya akan naik. Oke, tadi saya tidak merekam ketika saya naik. Ini saya berada di tempat bisa dibilang lantai pertama nih. Masih ada 3 lagi ke atas. Anginnya kencang. Beginilah view-nya. Saya sudah sampai di bawah. Luar biasa melelahkan. Lumayan kan 20 naik turun kan? Ya. Ini totalnya 42 meter. Aduh, perutku terasa kempes. Oke teman-teman, ini kita berada di dalam kawasan tower di Lamno ya, di Lamno. Jadi agar sedikit info ataupun pengetahuan untuk kita, ini kan banyak nih, ada kamar mandi, kamar tidur, tempat jemuran ya kan, tiang jemuran. Habis itu ada kandang ayam. Iya bang ya. Bercanda ya. Maksudnya berhubung saya tidak tahu ini itu apa, dan yang dirumahin itu apa, dan ini ruangan apa, itu juga ruangan apa, fungsinya itu apa, saya nggak tahu. Jadi sedikit saya ingin tanya nih sama Bang Panji sebagai orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Bercanda ya. Siap. Oke. Apa yang mau ditanya dulu? Yang pertama itu dari mana awalnya? Pertama kali Pertama kali ya. Berarti kalau dari bawah biasanya itu kita nariknya dari power ke perangkat. Kalau power kan langsung dari PLN karena ada permanen, kayaknya nggak penting kali karena umumnya orang PLN udah pada tahu ya. Habis itu langsung ke perangkat, dari power ke perangkat. Dari PLN tuh jatuhnya ke power. Ini kota power berketegangan tinggi itu namanya KWH box namanya, cuma di sini udah hilang. Biasanya di sini ada merek, di sini ada keterangannya apa, dan di sini operator apa. Biasanya kayaknya udah diambil sama orang jahil kayaknya. Ini kebetulan dia punya Telkomsel KWH box gitu. Jadi di sini adalah KWH yang buat ketegangan tingginya sampai dengan 400 volt. Kalau yang ini sebelah sini, ini yang punya Excel, sama fungsinya sama kayak yang punya Telkomsel tadi. Dia memiliki tegangan tinggi juga sampai dengan 480-an volt. Setelah dari sini baru dia meranjak yang namanya ke kotak, ke ACPDB box. Kalau kayak gini, dia ini sebenarnya ACPDB box ini dalam yang punya
di dalam ini kita nggak bisa akses karena ini hanya operator only yang bisa mengakses ke dalam. Jadi kalau kita buka di dalamnya, di situ ada box ACPDB, di situ lebih banyak lagi sih panel-panelnya. Terus dia punya mekanikal listrik lebih rumit lagi, banyak yang harus dibagi ke lampu, ke RBS, ke perangkat sinyalnya, ke AC, ke apa namanya, ke antena BTS, ke antena microwave, banyak di situ, banyak semua di situ pembagian di ACPDB-nya. Setelah dari ACPDB barulah ke perangkat RBS dan lain-lain. Kebetulan kita karena nggak bisa masuk ke dalam ruangan ini, nah kebetulan ruangan ini namanya kita bilang nama shelter. Shelter ini di sini semua di dalam ruangannya, kurang lebih isinya seperti ini, kurang lebih. Nah ini namanya perangkat outdoor, ini RBS perangkat outdoor. Nah, ini yang 4G dan 4G plusnya. Ini perangkat 4G dan 4G plusnya. Kalau yang ini ada yang 2G, 3G, dan di dalamnya juga ada baterai backupan. Jadi kalau seandainya mati lampu, dia bisa bertahan hidup sampai dengan 4 sampai dengan 6 jam. Nah ya, kalau yang di outdoor dia harusnya ACPDB seperti ini. Nah ini dia kurang lebih. Ini perangkat ACPDB outdoor. Disinilah pembagian arus listrik dari KWH box tadi, dari PLN KWH box kemari, dan di sini nanti dibaginya lah ke mana, ke RBS, ke antena, ke BTS, ke perangkat-perangkat lainnya. Di sini pembagiannya. Kalau outdoor beginilah bentuknya. Kalau indoor itulah shelter kita bilang yang sekali lagi maaf kita nggak bisa akses ke dalam karena hanya operator saja yang bisa mengakses itu ceritanya Om. Setelah dari perangkat ini Om, mari Om. Kalau seharusnya karena kita nggak bisa akses dalam, kita kan nengok yang dia outdoor aja. Kebetulan ini yang ada outdoor dan indoornya. Nah ini dari perangkat itu semua kabel-kabel ini, kabel-kabel antena-antena mulai dari GSM yang berfrekuensi 2G, 3G, 4G, 4G plus di sini semua Om. Kalau 4G plus ini kabelnya optical fiber, dan yang ini adalah feeder-feedernya gitu. Terus dia jalan Om, dia berjalan terus. Ini dia jalurnya. Terus semua nih perangkat-perangkat sektor antena sektoralnya itu juga naik ke atas Om. Nah itu sana Om, naik terus ke atas sana. Ini masih kabel terus Om sampai 42 meter ke atas, dan akhirnya kemari Om. Kalau bisa di zoom aja nanti Om. Ah, dari sini boleh nih. Nah nih, itu dia Om. Nah di situ tuh ada kayak batang-batang tuh namanya antena BTS, TRF, sektoral. Ah itu yang batang-batang panjang itu yang memancarkan sinyalnya Om. Jadi yang kalau misalnya HP kita yang dapat jaringan, dari pancaran sinyal yang panjang-panjang itu, antena panjang-panjang. Kalau yang bulat itu dia menembak dari tower ke tower lainnya. Jadi satu tower sama tower lainnya itu nyambung gitu Om. Dasarnya sih kayak gitu ya. Jadi yang di atas sampai ke atas sana tuh nggak ada lagi yang namanya tegangan 220 volt, nggak ada lagi Om. Jadi sampai ke atas sana tuh tegangannya hanya 12 volt aja, nggak lebih aja, nggak pernah lebih. Paling lebih 48 volt sih kalau misalnya memang ada 4G plusnya gitu Om. Jadi keterangan singkat saya mulai dari power PLN sampai ke antena, singkatnya begitu guys. Gitu ceritanya. Jadi yang saya bilang tadi ini kamar tidur ini isinya apa nih? Sama. Itu kan shelter. Ini nama shelter juga. Kalau seandainya kita bisa buka, itu isinya kayak perangkat outdoor tadi Om. Dia perangkat semua isinya tuh. Ada RBS-nya, ada dia punya sektoral lah, ada baterainya semua di dalam ini. Kenapa ditaruh ke dalam sini shelter? Karena gini, biasanya kalau dalam sini dia memiliki sinyal yang lebih kuat, otomatis dia punya perangkatnya itu lebih kuat bekerja dan lebih panas harusnya. Dan di dalam sinilah ada pendingin AC-nya untuk mendinginkan perangkatnya itu. Karena kalau panas, dapat hang dia. Itulah yang sering dibilang orang ngelek main mobilnya gitu. Itu dia. Berarti buat ngelek itu karena ini tadi ya, bekerja terlalu keras, makanya panas. Nah, jadi sistem kerjanya itu sinyalnya terhambat ya Om ya. Oh satu lagi tadi ya. Nah ini
Ini kan ya ada jelas ya bentuknya kan genset tuh. Iya. Nah, genset ini adalah catu daya backup dia kalau seandainya mati lampu, dan baterainya juga sudah mati. Seandainya mati lampu tuh seharian dari pagi sampai malam misalnya, kan ada kejadian seperti itu ya. Jadi kalau misalnya backup baterai yang sudah ada baterainya tuh hanya bertahan 4 sampai dengan 6 jam. Setelah itu masih mati lampu, gimana solusinya? Nah, inilah dia. Genset ini yang berperan untuk menggantikan baterai tadi. Setelah yang baterainya mati, mereka bertiga ini akan otomatis nyala. Kenapa 3? Karena ada 3 buah perangkat, satu paketnya tuh satu genset. Ini satu perangkat, satu paket perangkat. Yang di shelter sana juga satu paket perangkat. Yang di luar sana juga satu paket perangkat. Kenapa 3? Sedangkan KWH boxnya 2. Artinya kalau KWH box 2 itu tengok aja setiap tower itu. Kalau mau tahu berapa operator di dalam tower tadi, lihat aja KWH boxnya ada berapa. Ada 1, ada 2. Berarti ada 2 dia punya operator. Nah, ini 2, tapi ada 3 paket perangkat. Nah, jadi yang ini berjalan di 3G dan 4G, yang shelter juga berjalan di jaringan 3G dan 4G. Itu perangkat tambahan berjalan di 4,5G alias 4G plus. Kita sedang menuju ke era 5G, guys. Oke. Itu ceritanya. Berarti itu kan penjelasan dari Bang Panji ini sangat luar biasa, sedikit memberi wawasan juga untuk kita nih. Nah, yang saya katakan itu tadi kamar mandi, ternyata itu dalamnya itu perangkat dan berguna juga untuk apa tadi ya? Pendingin ya, untuk pendingin. Itu dia. Karena kan AC ya, kalau misalnya kita nggak pakai kalau kita pakai AC tapi nggak pakai ruangan ya sama aja, AC-nya juga nggak berguna. Kan? Iya, betul, Gitu, betul. Jadi guys, pesan saya nih, kalau seandainya jaringan sedikit ngulah, itu hanya paling lama tuh 12 jam. Jadi bertahan aja, istilahnya janganlah ngambek, marah, terus ngatain seolah-olah operator ini nggak baik, operator ini nggak bagus. Udah ngapain aku beli mahal-mahal segala macam. Kalian beli kuotanya tuh paling mahal 100 ribuan loh. Kita kerjainnya untuk kalian semua itu mempertaruhkan nyawa lo, kayak si Om tadi naik ke atas tuh baru 20 meter dan anginnya begitu ya. Iya, baru 20 meter anginnya itu sangat luar biasa. Yang ini 42 ini meter. 42. Nah, ada lagi yang 72, ada lagi yang 102 tuh. Bayangkan saja. Jadi guys, mohon pengertiannya, mohon dijaga ucapannya, mohon juga istilahnya doakan kami kerja baik-baik saja di lapangan, guys. Gitu aja kok dari saya, guys. Jangan lupa tonton juga di channel saya Panji Lang IT. Di situ juga nanti ada beberapa penjelasan tentang pertawuran lah. Mungkin lebih detail nanti akan saya buat videonya seperti itu, guys. Cek nanti dibuat teksnya di bawah. Oke, siap. Panji Lang IT. Gitu. Oke, siap. Main-main ke channel aneh. Oke, siap. Thank you. Oke, terima kasih Bang Panji. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke, itu tadi udah dijelaskan sama Bang Panji mengenai tentang fungsi dan peran perangkat-perangkat yang ada di dalam tower ini ya. Jadi itu tadi udah dijelaskan sedemikian rupa. Untuk teman-teman, ini mungkin sedikit wawasan aja untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.